Halo Sobat Perkebunan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa lagi bersama saya Reza Erviandes dari PT Perkebunan Nusantara. Nah, kali ini sesuai dengan materi berikutnya di modul manajemen bisnis. Dalam rangka kegiatan PLDP 3 ini, saya akan memberikan sedikit materi atau rangkuman yang telah saya pelajari kepada teman-teman semuanya. Kali ini modul yang saya pilih adalah Basic Problem Solving and Decision Making. Nah, apakah itu? Setiap manusia selalu dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya, termasuk dalam pekerjaan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan keputusan. Itulah making decision is a fundamental life skill. Apa sih decision making itu? Suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, apakah tahapannya? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memilih suatu alternatif dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kata Albert Einstein, "We cannot solve our problem with the same level of thinking that created them." Hal pengambilan keputusan, kita harus memiliki cara. Salah satunya adalah sistem thinking. Apa itu sistem thinking? Sistem pemikiran adalah pendekatan analitis yang memandang masalah atau fenomena sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, di mana elemen-elemen saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kompleksitas hubungan dalam sistem dan mengidentifikasi pola, tren, dan dampak yang mungkin terabaikan dalam analisis yang lebih sempit. Beberapa poin kunci tentang sistem thinking. Yang pertama adalah pemahaman sistem. Melibatkan pemahaman tentang bagaimana komponen-komponen dalam suatu sistem saling terkait dan interaksi. Yang kedua, pengenalan perubahan. Memperhatikan bagaimana perubahan pada satu bagian sistem dapat berdampak pada bagian yang lainnya. Yang ketiga, umpan balik. Memahami umpan balik membantu mengantisipasi konsekuensi dari tindakan tertentu. Yang keempat, efek jangka panjang. Menekankan pada pemahaman tentang dampak jangka panjang dari keputusan dan tindakan saat ini. Yang kelima, pola dan tren. Membantu dalam meramalkan bagaimana sistem mungkin berubah seiring waktu dan bagaimana variabel-variabel berinteraksi. Kemudian yang keenam, ketergantungan dan hubungan antar elemen. Mengakui bahwa elemen-elemen dalam suatu sistem saling bergantung sama lain. Yang ketujuh, ada pendekatan holistik, mendorong pandangan holistik daripada analisis parsial. Ini memungkinkan untuk melihat gambaran keseluruhan yang mencakup kompleksitas dan hubungan di antara elemen-elemen sistem. Selanjutnya ada solusi terpadu, mencari solusi yang melibatkan banyak aspek sistem, bukan hanya penyelesaian sementara untuk suatu masalah. Yang kesembilan, ada keterbukaan terhadap belajar dan adaptasi, menghargai sikap belajar dan adaptasi terhadap perubahan. Yang kesepuluh, interdisipliner. Apa itu? Melibatkan pendekatan interdisipliner, memadukan konsep dan metode dari berbagai bidang untuk memahami sistem yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, sistem pemikiran adalah kerangka kerja yang membantu memahami dan mengatasi kompleksitas dalam dunia kerja nyata dengan melihat hubungan dan interaksi di antara berbagai komponen yang membentuk suatu sistem tersebut. Menurut Bob Sproul pada tahun 2018, beliau mengatakan ada 10 pemecah masalah yang baik atau yang lebih dikenal dengan good problem solver. Yang pertama, bersikap objektif. Yang kedua, berpikir analitis. Yang ketiga, berpikir kreatif. Yang keempat, memiliki komitmen dan ketekunan. Yang kelima, memiliki keingintahuan. Yang keenam, memiliki keberanian. Yang ketujuh, memiliki antusiasme. Yang kedelapan, memiliki kesabaran. Yang kesembilan, memiliki kewaspadaan.
Dan yang ke-10, memiliki sense of adventure. Ada 4 langkah dalam menyelesaikan masalah atau 4-step problem solving. Yang pertama, menentukan masalah. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, membuat permasalahan spesifik, kemudian menentukan prioritas mana yang menjadi poin masalahnya. Yang kedua, sebab. Di sini kita bisa menganalisis sebab dari permasalahan yang paling relevan di antara sebab-sebab lain. Bisa menggunakan beberapa tools dalam menganalisa penyebab. Yang pertama, diagram tulang ikan atau yang lebih sering dikenal dengan fishbone, atau diagram Pareto, atau menentukan dengan metode why. Nah, dengan banyak pertanyaan melalui why itu mungkin kita akan mendapatkan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Dan yang keempat, bisa melakukan survei. Dari langkah-langkah menyelesaikan masalah, yang ketiga adalah solusi. Di sini kita membuat berbagai macam solusi dan membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Bisa mengembangkan alternatif solusi dengan beberapa metode. Salah satunya brainstorming, kemudian Osborne checklist atau Scamper. Yang terakhir adalah melakukan rencana tindakan dan persoalan potensial. Teman-teman semuanya bisa melakukan rencana tindakan dari solusi yang terbaik yang dipilih, kemudian menganalisanya lebih dalam sehingga memunculkan pemecahan masalah yang lebih baik. Oke, dari pemaparan tadi mungkin saya akan menampilkan tools atau kerangka kerja dari problem solving and decision making. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan dengan kondisi saat ini, kemudian membuat step satunya permasalahan. Dari permasalahan itu bisa teman-teman membuat permasalahan 1 sampai 4 atau seterusnya mungkin apabila teman-teman mengidentifikasi permasalahan itu lebih banyak. Yang kedua, penyebabnya. Begitu juga dengan seperti step pertama dari permasalahan. Penyebabnya teman-teman bisa membuat berbagai macam atau berbagai list. Kira-kira penyebab 1 apa, penyebab 2 apa, penyebab ketiga, dan seterusnya. Step yang ketiga, teman-teman kemudian mengidentifikasi dan melakukan alternatif pemecahan masalah. Nah, di sini pun teman-teman bisa melakukan berbagai macam alternatif, kemudian bisa lebih dari 1, karena dalam pemecahan masalah seperti kita brainstorming dengan teman-teman yang lain, pasti banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menciptakan suatu alternatif. Yang keempat, step terakhir, rencana tindakan dan analisis persoalan potensial. Teman-teman juga bisa membuat opsi-opsi, opsi A, opsi B, opsi C atau opsi D, ataupun opsi selanjutnya, sehingga teman-teman bisa mengambil kesimpulan yang dengan kondisi yang diharapkan. Jadi mungkin dengan tools ini teman-teman sekalian harus sering-sering lebih dalam lagi mengkaji suatu permasalahan agar terciptanya kondisi yang diharapkan. Demikian dari saya. Thank you for watching.